Proses tune-up diawali dengan persiapan alat. Adapun alat yang digunakan adalah radiator tester, compression tester, buku manual kendaraan, kunci-kunci, timing light, tune-up tester, timbangan tarik, kunci busi, majun, filler gauge, hidrometer, dan multimeter. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pendingin. Jangan lupa gunakan buku manual. Pertama, periksa level air pendingin pada reservoir. Pastikan tinggi air berada di antara dua garis. Selanjutnya lepas tutup radiator, dan periksa air radiator dari kemungkinan tercampur oli. Periksa juga katup tekan, dan katup vakum pada tutup radiator. Selanjutnya, periksa kebocoran sistem pendingin. Pilih adapter tutup radiator lalu pasangkan dengan baik pada radiator. Selanjutnya ambil pompa radiator tester, dan pasangkan pada adapter tutup radiator. Pompa radiator sampai jarum penunjuk menunjuk angka 0,9 sampai 1 bar. Tunggu beberapa saat. Jika jarum bergerak turun berarti terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Setelah kebocoran diperbaiki, lepas pompa radiator tester dengan menekan tombol pelepas udara dan tarik pengunci selang. Selanjutnya, periksa kondisi tali kipas dan defleksi tali kipas. Masukkan mistar. Tarik tali kipas dengan beban 10 kg dan lihat pergeseran atau defleksinya. Defleksi tali kipas standar berkisar antara 7 mm sampai 11 mm. Selanjutnya, pemeriksaan minyak pelumas. Tarik dipstick dan bersihkan ujungnya dengan majun. Masukkan dipstick kembali lalu angkat dipstick. Periksa level oli. Level oli harus berada di atas L dan di bawah F. Periksa juga kualitas oli dengan melihat warnanya. Jika sudah hitam pekat berarti oli sudah buruk. Dan jika berwarna putih berarti tercampur air pendingin. Periksa juga oli dari serbuk besi atau gram yang ikut terlarut. Selanjutnya, pemeriksaan saringan udara. Lepas tutup saringan. Kemudian angkat filter. Jika filter kotor, bersihkan dengan meniup dengan air gun dari arah dalam. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan baterai. Lepas baterai untuk memudahkan pemeriksaan. Dahulukan terminal negatif saat melepas baterai agar tidak terjadi hubung singkat antara kunci dengan bodi kendaraan. Setelah baterai terlepas, periksa bodi baterai dari kemungkinan retak atau berubah bentuk. Pastikan juga kondisi terminal juga dalam keadaan baik. Selanjutnya periksa level air elektrolit aki. Air harus berada di antara garis upper dan lower. Periksa juga massa jenis air aki. Lepas tutup ventilasi aki. Kemudian masukkan hidrometer. Tekan hidrometer untuk mengukur massa jenis air.
Massa jenis air aki standar adalah 1260 sampai 1280 kg per meter kubik. Jika kurang dari standar, berarti aki perlu ditambah tegangan, dan apabila melebihi standar berarti air aki perlu ditambah air suling. Selanjutnya, ukur tegangan aki menggunakan multimeter. Pastikan jarum menunjukkan angka 0. Jika belum 0, putar baut pengatur sampai jarum menunjukkan angka 0. Putar selektor ke arah DC 50 volt, lalu ukur tegangan baterai. Tegangan baterai standar berada pada angka 12,3 sampai 12,6 volt. Selanjutnya, pemeriksaan atau penyetelan celah katup. Selanjutnya lepas baut silinder head cover, selang ventilasi mesin dan mur pengunci kabel gas. Lepas juga seal baut silinder head cover. Putar puli poros engkol sambil melihat rotor pada distributor. Arahkan rotor pada busi nomor 2 untuk mencari top silinder nomor 1. Pastikan juga tanda pada puli poros engkol menunjukkan angka 0. Pada posisi top silinder 1, katup yang dapat diperiksa atau distel adalah katup buang silinder 1, katup hisap silinder 1. Hisap silinder 2, dan buang silinder 3. Gunakan filler gauge ukuran 0,30 untuk memeriksa celah katup buang, dan 0,20 untuk katup masuk. Jika celah katup tidak sesuai spesifikasi, lakukan penyetelan. Kendorkan mur pengunci dan putar baut penyetel sampai terasa ada sentuhan di ujung rocker arm, lalu kencangkan mur pengunci. Periksa lagi celah katup, pastikan filler gauge dapat digerakkan dengan lembut namun tidak longgar. Lakukan hal yang sama pada katup hisap silinder 2 dan katup buang silinder 3. Selanjutnya, putar poros engkol dan posisikan rotor menghadap berlawanan dengan busi silinder 2 untuk posisi top 4. Pastikan juga tanda pada puli poros engkol menunjukkan angka 0. Untuk top silinder nomor 4, katup yang dapat diperiksa adalah katup buang silinder 4, katup masuk silinder 4, katup hisap 3 dan katup buang silinder 2. Lakukan pemeriksaan atau penyetelan seperti langkah sebelumnya. Setelah pemeriksaan atau penyetelan katup selesai, pasang kembali silinder head cover.
Langkah selanjutnya adalah pengukuran tekanan kompresi. Lepas semua busi pada masing-masing silinder. Siapkan compression tester. Pasang tutup distributor untuk menghindari loncatan bunga api pada distributor. Tekan alat pengukur tekanan kompresi. Minta bantuan teman untuk men-start mesin. Injak penuh pedal gas. Dan start mesin beberapa saat. Baca hasil pengukuran kompresi. Lakukan pada semua silinder, pastikan bahwa tekanan kompresi berada pada angka 135 PSI sampai 180 PSI. Dan perbedaan antar silinder kurang dari 15 PSI. Selanjutnya adalah pemeriksaan sistem pengapian. Ukur celah elektroda busi, pastikan celahnya antara 0,7 sampai 1 mm. Pastikan juga warnanya adalah merah bata. Periksa juga kondisi tutup distributor. Periksa juga hambatan kabel tegangan tingginya. Jangan lupa kalibrasi alat ukurnya. Ukur semua kabel tegangan tinggi. Dan pastikan hambatannya kurang dari 25 kilo. Selanjutnya periksa celah platina. Putar poros engkol sampai bantalan platina berada pada ujung sisi poros distributor. Ukur celah platina menggunakan filler gauge. Celah platina standar adalah 0,40 mm. Jika diperlukan, lakukan penyetelan. Kendorkan baut dudukan platina, lalu atur celahnya. Setelah celah dirasa sudah sesuai, kencangkan kembali baut dudukan platina. Pasang kembali rotor dan tutup distributor. Pasang juga kabel businya sesuai urutan pengapian. Pasang kembali dudukan filter udara. Jangan lupa kencangkan baut pengikatnya. Pasang kembali filter dan penutup filternya. Selanjutnya adalah pengukuran sudut duel untuk memastikan bahwa penyetelan celah platina sudah tepat. Arahkan selektor tune-up tester ke posisi pengukuran duel. Pasang probe negatif ke masa kendaraan dan probe positif ke baut platina pada distributor. Start mesin, dan lihat hasil pengukuran pada duel tester.
Untuk mesin 4 silinder, sudut duel harus berada pada angka 52-56 derajat. Selanjutnya adalah pengukuran timing pengapian. Pasang terminal positif ke positif baterai dan terminal negatif ke negatif baterai. Pasang probe timing light ke kabel busi nomor 1. Pastikan anak panah menunjuk ke arah busi. Putar oktan selektor ke posisi tengah. Lepas dan tutup selang vakum diafragma distributor dan start mesin. Arahkan timing light ke puli poros engkol, dan lihat angka yang sejajar dengan tanda pada puli poros engkol. Pastikan timing pengapian berada pada angka 3-7 derajat sebelum TMA. Jika timing belum sesuai, putar distributor ke arah kiri untuk memajukan dan ke arah kanan untuk memundurkan timing pengapian. Pasang selang vakum, ayun pedal gas dan perhatikan oktan selektor. Oktan selektor harus dapat bergerak ketika pedal gas diayunkan. Selanjutnya, penyetelan putaran idle. Ambil tune-up tester. Pasang terminal negatif pada massa bodi dan terminal positif ke baut terminal distributor. Putar selektor ke arah pengukur RPM maksimal 1600. Putar baut penyetelan putaran idle ke kanan sampai RPM mesin menunjukkan angka sekitar 950. Putar baut penyetel udara ke kanan sampai RPM turun. Putar lagi baut penyetel udara ke kiri dan cari RPM tertinggi. Setelah itu setel RPM mesin ke angka sekitar 700-800 RPM.